Di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang akan kami gunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa mencakup 5 tahap utama. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Di dalam teori ini, pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Setiap penggunaan dana desa juga harus melibatkan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pengawasan, agar pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan warga. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis mahasiswa Universitas Palangkaraya. Di sini kami dari kelompok 10 pengelolaan keuangan desa berada di Desa Pilang, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Di sini kami akan memperkenalkan Desa Pilang, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Nah, desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1.558 jiwa yang terdiri dari 791 jiwa laki-laki dan 767 jiwa perempuan. Dikenal dengan keindahan alamnya, Desa Pilang memiliki potensi besar sebagai desa wisata alam. Letaknya yang berada di pinggiran sungai menjadikan suasana desa ini tenang dan asri, menghadirkan pesona tersendiri bagi siapapun yang datang berkunjung. Salah satu daya tarik utama desa ini ialah penangkaran orang utan yang menjadi pusat konservasi sekaligus objek wisata edukatif bagi masyarakat dan wisatawan yang datang. Selain keindahan alamnya, Desa Pilang juga dikenal sebagai desa yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di sini gereja Protestan, Katolik, tempat beribadah keharingan, dan masjid berdiri berdampingan dengan damai, mencerminkan keharmonisan yang sudah lama terjaga. Desa ini juga tetap melestarikan warisan budaya keharingan yang terletak dari keberadaan sandung, rumah kecil tempat penyimpanan tulang leluhur, sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi dan kepercayaan nenek moyang. Desa Pilang bukan hanya kaya akan pesona alam, tetapi juga menyimpan nilai-nilai budaya dan kerukunan. Selamat siang, perkenalkan saya Randy Samuel dari kelompok 10. Di sini sebelumnya saya ingin mencari masnya, apakah masnya bersedia? Ya, boleh. Nah, baik mas, sebelumnya nama masnya siapa ya? Nama saya Tommy, biasanya dipanggil Ucok juga di kampung. Baik mas Ucok. Untuk lebih dekat lagi, masnya lebih suka dipanggil mas, bapak, atau bagaimana? Mas aja. Oh, mas Ucok. Iya. Apakah masnya bersedia untuk kami tanya-tanyakan? Iya, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama nih mas, sebelumnya apakah masnya mengetahui tentang dana desa yang diterima oleh desa setiap tahunnya? Cukup tahu ya untuk dana desa. Oh, cukup tahu ya mas. Biasanya dana desa itu digunakan oleh pemerintah desa untuk apa sih biasanya? Biasanya untuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa sih. Contohnya seperti jalan yang ada di kampung. Oh, begitu. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua nih mas, apakah masnya sudah, mohon maaf, apakah menurut mas, apakah pemerintah desa Pilang ini sudah terbuka dalam menginformasikan transparansi dana desanya? Ya, kalau menurut saya sudah cukup terbuka. Soalnya mereka sudah, ini ketika pembangunan itu ada spanduk dibuat sama totalan dana. Terus di kantor desa juga ada totalan dana per tahunnya. Oh baik mas, berarti desa Pilang ini sudah cukup transparan ya dalam memberikan informasi kepada masyarakat di desa Pilang. Cukup transparan. Baik mas, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pembangunan dari dana desa tersebut oleh pemerintah desa sudah dirasakan manfaatnya oleh warga desa Pilang? Sangat dirasakan. Ya. Sudah sangat dirasakannya. Contohnya saja seperti yang emang dirasakan oleh masyarakat apa? Pembangunan jalan. Oh, pembangunan jalan ya. Jalan di desa. Baik. Di luar dari dana desa nih. Pertanyaan saya selanjutnya,
menurut Masnya potensi apa sih yang ada di Desa Pilang ini yang perlu menurut Masnya dikembangkan? Kalau menurut saya potensi yang ada di Desa Pilang ini yang perlu dikembangkan itu seperti cagar alam atau budidaya penangkaran orang hutan gitu. Baik ya Mas. Berarti di sini ada penangkaran orang hutan ya Mas? Ada ya. Apakah itu sudah terbuka untuk umum? Kalau untuk terbuka buat umum sih belum. Oh belum Ya. ya Mas. Menurut Mas harapan kedepannya sih untuk wisata penangkaran orang hutan ini bagaimana? Kalau menurut saya harapan kedepannya agar secepatnya lah bisa dibuka untuk umum supaya nanti masyarakat dari desa juga ada yang ambil alih ikut kerja di sana juga gitu. Oh berarti bukan hanya untuk masyarakat luar saja yang berkunjung, tetapi masyarakat desa di sekitarnya merasakan manfaat dari wisata tersebut ya. Ya sangat bersabar. Baik untuk Mas Ucok. Sekian dari wawancara kita. Terima kasih. Saya Muhammad Fikri di sini akan mewawancarai salah satu pemuda desa di desa ini. Sebelum itu Mas, saya ingin bertanya siapa namanya? Tolen Fernando, Mas. Gitu saya manggil Fernando saja. Ya, boleh. Nah, Mas Fernando, menurut Anda apakah generasi muda ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan atau rapat desa? Sangat terlibat, Mas. Terlebih juga dalam pembangunan jalan desa, seperti gotong royong membersihkan sungai, sangat terlibat, Mas. Membersihkan sungai desa. Jadi semua warganya ikut terlibat gitu ya? Nah, apalagi generasi mudanya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda soal transparansi informasi keuangan desa ini? Nah, kalau itu saya kurang tahu sih saya, Mas. Saya lebih ke ikut ke tenaga kerja saja. Oke. Nah, seperti gotong royong itu. Yang pertanyaan pertama tadi itu. Berarti bukan yang dari bagian gitulah ke desanya. Nah, ya benar sekali. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, apa harapan Anda untuk pengelolaan keuangan desa untuk masa depannya nanti? Harapan saya sih lebih terbuka aja ke masyarakat, Mas, biar tidak ada risiko seperti penggelapan uang, seperti korupsi, seperti itu aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Sekian wawancara dari saya dan Mas Fernando tadi. Perkenalkan, nama saya Aji Samadani dari kelompok 10. Di sini saya akan mewawancara seorang warga desa. Boleh tahu namanya siapa, Bapak? Nama saya Petra, Bu, kalau boleh tahu pekerjaan Bapak di sini sebagai apa, Pak? guru. Oke, guru. Di sini saya akan bertanya, Pak, beberapa pertanyaan, apakah boleh? Ya, silakan. Untuk di sini, apakah Bapak pernah diajak ikut bermusyawarah desa yang membahas rencana penggunaan dana desa, Pak? Sejauh ini belum pernah. Belum pernah ya, Pak? Iya. Nah, menurut Bapak nih, apakah masyarakat sudah cukup dilibatkan untuk dalam kegiatan desa-desa yang ada, Pak? Ya, untuk berbagai kegiatan memang masyarakat sebagian besar sudah dilibatkan. Oke. Ya, contohnya dalam program BUMDes. BUMDes ya, Ya, ya. badan usaha milik desa itu. Nah, jadi kan BUMDes ini memang sebagian besar sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan memang melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan hasil kebun, hasil alam yang didapatkan oleh masyarakat sekitar sini. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak. Kalau dari segi manfaat nih, Pak, apakah program desa ini sudah cukup membantu untuk ekonomi masyarakat, Pak? Ya, sejauh ini memang sudah cukup membantu ya. Namun memang belum maksimal. Belum maksimal ya, Pak. Nah, kalau dari potensi nih, apakah Bapak melihat apakah ada potensi dari desa nih, Pak? Ya, untuk Desa Pilang ini menurut pandangan saya memang memiliki potensi yang besar untuk menjadi desa wisata. Bisa wisata. Ya. Contoh wisatanya kalau boleh tahu apa, Pak? Nah, yang sejauh ini memang belum dibuka ya, itu konservasi orang hutan. Oke. Yang merupakan cabang dari konservasi orang hutan yang ada di Tanjung Puting. Oke. Ya. Dan memang ini memang belum dibuka untuk umum. Dan rencananya saya dengar memang ke depan dibuka untuk umum Akan juga. dibuka untuk umum ya, Bapak ya.
Untuk harapan nih, apakah ada Bapak ada harapan untuk potensi desa yang ada Bapak? Maksudnya gimana? Yang sudah ada atau yang Yang untuk kedepannya Bapak? Dan yang sudah ada kalau bisa Pak? ya? Kalau selain desa wisata itu tadi kan di Pilang ini banyak juga pengrajin seperti pengrajin tradisional seperti pembuatan tas dari rotan, tikar dari rotan. Nah itu memang harusnya harapan saya supaya diperhatikan oleh pihak desa sebenarnya. Untuk lebih dikembangkan Ya, Bapak ya? lebih dikembangkan karena sejauh ini memang belum sampai situ. Ya. Baik, itu saja pertanyaan saya Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Hasil analisis kami di sini berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan warga Desa Pilang, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, kami menemukan yang pertama, sebagian masyarakat sudah mengetahui adanya dana desa dan manfaatnya. Nah, setelah itu, namun informasi terkait jumlah dana dan perinciannya masih belum banyak dipahami warga. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa masih terbatas dan partisipasi pemuda perlu ditingkatkan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa secara teori pengelolaan keuangan desa harus transparan dan partisipatif, tetapi dalam realita di lapangan masih terdapat kesenjangan dalam sosialisasi dan keterlibatan warga. Selanjutnya, permasalahan utama yang telah kami temukan dari beberapa hasil wawancara dari masyarakat Desa Pilang, yang pertama, kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat luas. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih rendah. Yang terakhir, informasi keuangan desa belum disebarkan secara merata ataupun digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan partisipasi yang seharusnya diterapkan dalam teori belum sepenuhnya bekerja di lapangan atau realita. Potensi desa dengan keindahan alam di tepi sungai dan penangkaran orang hutan yang unik, desa ini memiliki potensi besar sebagai desa wisata. Pengelolaan yang baik dapat menjadikan sumber pendapatan asli desa dan meningkatkan APBD desa untuk perkembangan desa yang berkelanjutan. Saran kami untuk pemerintah desa yaitu yang pertama perlu meningkatkan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu untuk melibatkan dari berbagai kalangan termasuk pemuda dan perempuan dalam musyawarah desa yang ada. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial desa untuk publikasi laporan dan kegiatan dana desa. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan bagi aparatur desa tentang akuntabilitas dan pelaporan keuangan. Sekian saran dari kami, terima kasih. Hah? Singgah dulu abang.